Ngajari sedikit Banyak ini anak ini. Siadu ini banyak. Ya. Masukin dulu sedikit. Oke, silakan Zuma. Siapapun di sini yang merasa mempelajari Alkitab, yang memiliki pengetahuan, silakan. Si Zuma pun silakan. Mantap sekali lah saudara kita ini. Ya, silakan. Saya ingin bertanya satu hal yang sangat sederhana sih sebenarnya ya. Saya mau belajar sama Anda. Oh, mau belajar. Saya cuman silakan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa darah Yesus itu haram kemudian untuk diteteskan. Itu nggak boleh. Menurut firman Tuhan. Nggak boleh. 6 kekejian, bahkan 7 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Yaitu menumpahkan darah Yesus. Jadi menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang dibenci. Menumpahkan darah Yesus itu adalah hal yang keji di hadapan Tuhan. Nah, kenapa kemudian hal yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai simbol keselamatan oleh orang Kristen? Kenapa dan mengapa? Jawab. Oke. Saya rasa itu poin hukum yang ke-6 yang Anda maksud. Ya. Poin hukum yang ke-6, ya, jangan membunuh. Itu di dalam Keluaran 20. Nah, Anda mengatakan bahwa darah Yesus itu haram. Nah, sedangkan Yesus dibunuh. Nah, jawabannya itu ada di Yohanes 3 nomor 16. Ya. Nggak ada tentang pembunuhan di situ, nggak ada. Yohanes 3 itu bukan masalah pembunuhan. Yohanes 3 itu kemudian justru mengatakan percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal?" Apa kata Yesus? "Jangan kau membunuh." Percaya ucapan Yesus, Anda akan selamat. Apa itu jangan membunuh? Nah, Kristen justru keselamatan diperoleh dengan cara membunuh Yesus itu. Ini yang pertanyaan saya, jangan dibolak-balik ke sana kemari. Oke? Poin Yohanes 3 nomor 16 itu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini. Dia menganugerahkan kemudian hambanya yang suci. Agar setiap orang yang percaya memperoleh hidup. Nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Yesus berkata, "Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga?" Yesus menjawab, "Jangan kamu membunuh." Boleh nggak membunuh Yesus? Oke. Boleh nggak? Boleh nggak membunuh Yesus? Dia yang menyerahkan nyawanya. Boleh tidak membunuh Yesus? Iya, kalau dia menyerahkan ya mereka bisa membunuh. Boleh tidak? Itu kan keterangan penulis menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya, menurut Yesus boleh nggak membunuh Yesus? Ya menurut dia ya bisa karena dia yang berkehendak. Mana dalilnya pengakuan Yesus? Kalau Anda membaca Yohanes 8 nomor 40, Yesus justru bersumpah dan kemudian mengingkari, bahkan mengutuk orang-orang yang ingin membunuhnya dengan mengatakan pengikut setan. Di mana dalilnya? Iblislah yang menjadi bapakmu. Iya, di mana dalilnya itu? Yohanes 8. Membunuh itu di mana dalilnya adalah iblis? Yohanes 8:44. Oke, Yohanes 8. Oke, Yohanes 8. Yes. 44. Anda baca. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Ya, ini semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Ya, sekarang pertanyaannya, Yesus mengatakan bahwa iblis itu adalah yang membunuh. Sekarang permasalahannya adalah
Tuhan sendiri tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang benar. Yesus orang benar. Nah, pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa hal yang dibenci, kenapa hal yang menjadi kekejian bagi Tuhan justru dianggap sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Oke. Kenapa mesti harus melalui kematian? Ya. Apa? Itu pertanyaan Bang Juma. Ya, kenapa sesuatu yang dibenci, Iya, saya kenapa menjawab. yang menjadi kekejian bagi Tuhan itu justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Karisteng? Kematian, ya, pembunuhan itu merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh Tuhan. Ah, bagus. Itu hukumnya bagus. ke-6. Betul itu. Nah, terus Betul. kenapa Kristen menjadikan itu justru sesuatu yang dijadikan sebagai jalan keselamatan? Kenapa Pembunuhan sekarang terhadap orang Yesus Kristen- adalah simbol keselamatan untuk Kristen. Sementara Tuhannya tidak mau. Bahkan Yesus mengajarkan, Guru, ya Paman, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Jangan engkau membunuh. Oke. Saya jawab Bang Juma. Ya, Saya menjawab. Jadi Yesus, ya. Jadi Yesus ketika dia memberikan dirinya mati, ya, itu kok memberikan artinya dirinya? bahwa Kok memberikan dirinya? mengaruniakan. Kok mengaruniakan dirinya? Mana ada Tuhan mengaruniakan Yesus untuk dibunuh? Ini Anda sudah kerasukan 8 roh jahat ini. 3:16. Di situ tidak ada pemberitaan untuk dibunuh. Yang percaya kepada hambaku akan Oke, saya memperoleh baca ya. hidup yang kekal. Silakan Anda baca. Silakan. Oke, saya baca. Yohanes 3:16. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah Menganugerahkan mengaruniakan garis bawah hambanya yang suci. anaknya yang tunggal. Ah. Mengaruniakan itu tahu nggak arti mengaruniakan? Mengaruniakan itu memberikan. Ya, memberikan, menghadiahkan. Menghadiahkan anaknya. Supaya diapain? Supaya dibunuh atau supaya dipercaya? Ya supaya dia mengalami kematian karena itu membayar dosa itu harus lewat kematian. Kalau tidak manusia yang dihukum. Loh. Lu ada Baca ketawa? dalilnya lengkap. Baca dalilnya lengkap. Oke. Hmm. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Nah, melainkan mana di situ? beroleh hidup. Mana di yang situ kekal. dianugerahkan untuk dibunuh itu mana dalilnya? Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya, mengutus Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Barang siapa yang percaya kemudian bahwa dia adalah utusan, maka dia akan selamat. Siapa mana dalilnya bahwa dia dibunuh? Mana dalilnya? Bahkan Tuhan tidak ingin Yesus itu Markus. dibunuh. Tadi saya Pembunuhan udah terhadap jelaskan Yesus, itu mati. pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian dan hal yang dibenci oleh Tuhan. Betul atau betul? Itu bukan kekejian sebenarnya. Karena Yesus sendiri yang memberikan nyawanya. Kalau tidak dengan kematian maka manusia. Dari akan mana mati ilmu Anda dosa-dosanya. mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya? Hei, saudara, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang Ya, yang dan berusaha ini benar itu. membunuh Yesus adalah orang-orang yang di dalamnya tidak ada firman Tuhan. Kenapa Anda mengatakan dalilmu kemudian di mana? pembunuhan Dalilmu di itu mana? justru adalah suatu simbol keselamatan? Siapa yang ngajarin? Sementara Yesus sendiri mengatakan, kamu berusaha membunuhku karena di dalammu itu tidak ada firmanku. Iya. Iya, apa? Kenapa? Kenapa apa? Orang Ya, apanya kenapa? Yudas khususnya ya dan Kenapa? para prajurit Roma pada saat itu membunuh karena mereka tidak mengenal Tidak mengenal apa? Yesus itu.
tidak Nah, mengenal siapa sekarang bukan Kristus. itu permasalahan, bukan mengenal tidak mengenal, bukan itu. Bukan itu. Pembunuhan Apa, terhadap Bang? Yesus itu adalah kekejian. Pembunuhan itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Nah, kenapa Iya. kemudian pembunuhan yang dibenci oleh Tuhan justru dijadikan sebagai jalan keselamatan oleh Oteng? Kenapa? Karena, Kenapa? karena Kenapa? lewat kematian. Ya. Karena kematian. Kematian hanya disitulah ada keselamatan, di mana satu orang berbuat Justru dosa, kematian satu Yesus orang itu hal tidak dibenci. berdosa. Hei, kawan, Hei. kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Kok jadi keselamatan? Keselamatan dari setan. Oke. Siapa Kita- yang memberikan keselamatan dengan membunuh Yesus? Siapa yang memberikan keselamatan? Siapa yang menjanjikan keselamatan dengan membunuh orang benar, orang suci kayak Yesus? Siapa? Loh, dia saya banyak Yesaya banyak. tentang Di Yesaya tentang banyak. kematian, Di penderitaan Yesaya Yesus. banyak. Kamu berbicara apa lagi nih? Kok jadinya ke Yesaya banyak? Nah, itu Tidak ada perbuatan dalil, tentang tidak ada penderitaan dalil. kematian Yesus. Mana, di mana? Kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Pembunuh Yesus itu adalah orang-orang yang tidak beroleh firman di dalam dirinya. Kok Anda katakan kematian Yesus itu adalah suatu kebenaran? Kematian Yesus itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? Jawab. Kenapa Yudas itu dirasuki oleh iblis? Apa hubungannya dibisik. pertanyaan saya? Kematian Yesus itu hal yang dibenci Tuhan atau hal yang disukai oleh Tuhan? Jawab. Dia yang memberikan nyawanya. Ya, alamak. Karena begitu besar kasihnya. Karena dia Kembali Allah lagi yang ke Maha Kasih. situ. Kembali lagi ke situ. Yesus Apanya itu diutus oleh Tuhan untuk dipercayai sebagai apa? Sebagai juru selamat, penebus dosa. Juru selamat. Terus kenapa dijadikan korban? Dijadikan tumbal sebagai orang terkutuk. Kenapa? Karena manusia, karena dengan satu manusia jatuh dalam dosa, dengan juga satu manusia Apa ini? Ya, menebus manusia. Apa? Manusia yang tidak berdosa itu Maria. Karena dia kepenuhan Roh Kudus. Kalau Yesus itu Dari berdosa, mana Anda ambil keledainya mengatakan orang. Dia tidak berdosa. Hei, memanggil Maria tidak ibunya berdosa, dengan tinggal panggilan ibu di perempuan. Hei, Bung, berbohong di dalam Yohanes 3 nomor 13. Tidak ada orang yang pernah naik ke surga melainkan aku. Bohong, dusta. Berdosa dia itu. Kalau Anda mengatakan itu bahwa dia harus jadi korban, ada orang suci. Kalau orang suci justru nggak boleh dibunuh. Tadi saya sudah mengatakan samamu, Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Terus, menumpahkan darah Yesus itu hal yang disuka oleh Tuhan atau dibenci oleh Tuhan? kalau Yesus yang memberikan, itu karena begitu besar kasihnya. Di mana Yesus memberikan Cahayu? Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena Dalilmu di mana itu? Dalilmu di mana? Saya lihat. Iya, dalilmu di mana? Iya. Enggak, saya kalau saya memahami Anda itu hanya memotong kata-kata yang mendukung pernyataanmu. Jadi kita harus melihat. Loh. Pertanyaan sederhana saya, kamu tidak jawab ini yang keempat kalinya. Pembunuhan Ya, dalilmu terhadap di mana Yesus tadi itu ini, yang saya kamu ulang. Ini omongkan yang keempat, ini terakhir. yang keempat. Pembunuhan terhadap Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai oleh Tuhan? Kalau dia yang memberikan nyawanya, bukan suatu hal. Saya yang tidak benci. tanya itu. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, pembunuhan terjadi terhadap Yesus itu hal yang dibenci atau itu hal yang disukai oleh Tuhan? Sesama manusia itu tidak boleh berhak membunuh, karena yang berhak mencabut nyawa manusia itu adalah Tuhan. Saudara, pertanyaan saya, pembunuhan yang terjadi
terhadap Iya. Yesus itu hal yang dibenci oleh Tuhan atau disukai Tuhan? Ini yang kelima kalinya loh. Iya, saya paham pertanyaanmu. Dibenci Saya atau disukai paham. oleh Tuhan? Kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan. Dibenci. Oke. Berarti kalau pembunuhan itu dibenci oleh Tuhan, kenapa hal yang dibenci Tuhan justru dijadikan sebagai alasan Kristen untuk masuk ke dalam surga? Ayo, jawab. Karena tanpa kematian Yesus, Loh, maka kematian manusia itu adalah hal yang dalam dibenci, dosa-dosanya. Cak Ayu. Kematian Iya. itu adalah hal yang dibenci. Kenapa kemudian dijadikan sebagai alat untuk nebus dosa? Ini Kenapa apa ini? disebut sebagai alat penebus dosa? Karena kalau tidak ada kematian Yesus, maka manusia itu mati akan dosanya. Berarti hal yang Itu. dibenci Tuhan ini, hal yang dibenci bermanfaat bagi Kristen, begitu? Berarti Ketika Kristen tidak ada dengan iblis ini kematian. bedanya apa coba? Hah? Apa? Hal yang dibenci oleh Tuhan justru bermanfaat bagi Anda. Itu maksudnya apa? Ayo. Justru apa? Justru gini. Justru kematian Yesus yang memberikan keselamatan kepada manusia, karena manusia itu udah mati. Hei, kematian Yesus itu adalah hal yang dibenci. Kok jadi menyelamatkan kalian? Kematian Yesus memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Bukankah dengar. Mendamaikan Pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Pertanyaan saya, pembunuhan terhadap Yesus ini menghapuskan dosa atau melahirkan dosa? Menghapuskan dosa lah. Oh. Berarti pembunuhan ini hal yang disukai Tuhan. Sesuatu karena manusia itu udah mati karena dosanya kan. Apa ini? Apa ini? Karena apa ini? hasilnya dia tidak Kematian mau, Yesus, dia kematian tidak mau Yesus itu, manusia itu kematian mati Yesus karena itu, dosanya. Maka dia kematian menempuh jalur Yesus, itu. kematian Yesus ini mendatangkan dosa atau mendatangkan kebaikan? Yang mendatangkan kebaikan, menghapus dosa. Oh, Iya. jadi jelas. membunuh orang benar itu menghapuskan dosa. Karena dia memberikan dirinya. Lalu kenapa Yesus mengatakan jangan engkau membunuh? Kalau mau selamat ke surga jangan membunuh. Harusnya ketika Yesus ditanya, Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk ke dalam surga? Harusnya Yesus menjawab, bunuhlah aku. Betul? Betul? Karena manusia tidak berhak membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya manusia dilarang. Hatimu. Atau bila kau perlu, saliblah aku. Mati pun rela, asal Kristen selamat. Gitu maksudnya. Bukankah pembunuhan terhadap Yesus itu hal yang dibenci? Dibenci oleh siapa? Bukan oleh negara. Tapi pencipta langit dan bumi ini yang membenci pembunuhan itu terjadi terhadap orang yang disayangi, orang yang dikasihi. Lalu Kristen muncul dari barat mengatakan hal yang dibenci oleh Tuhan itu adalah keselamatan bagi karisteng, pemakan babi. Kok bisa kayak gitu, Bang? Saya mau jelaskan dulu ini, Mbak. Yang pertama, manusia itu dilarang membunuh karena manusia itu tidak berhak atas nyawa. Dilarang membunuh. Nah, sekarang kalau dia melakukan pembunuhan berdosa atau menghapus dosa? Ketika dia melakukan pembunuhan terhadap Yesus, karena itu adalah kehendaknya Yesus, Tuhan Yesus. Karena dia yang memberikan dirinya, mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Yohanes 3 nomor 16 itu jelas. Tuhan Dia yang memberikan memberikan nyawanya. hambanya Yesus untuk dipercayai sebagai utusan, bukan untuk dibunuh. Cak Ayu, alamak. Apa? Dia Yesus datang ke muka bumi ini untuk dipercayai sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, utusan Tuhan, Ya. bukan sebagai Ya, tumbal itu yang kan mati di atas tiang salib. Kalau itu kan pemahamannya Bang Guma dan teman-teman. Lalu di kenapa sini. Yesus keberatan ketika dia hendak dibunuh? Keberatannya di mana coba? Di mana? Mengapa engkau ingin berusaha membunuh aku? Dalilmu di mana? Itu berapa? Yohanes 8 nomor 77. 37 Cak Ayu. 8. Hmm. 877. 37 alamak. Ini 30. pernah belajar. Saya baca ya. Ya. Aku Jangan tahu dibaca bahwa aja, kamu dijilat adalah juga Bang, keturunan biar Abraham. paham. Tetapi Gimana? kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tetap di kamu. Nah, Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakku. dari bapakmu. Bapa. Bapakmu itu siapa? Mana dia? Bapakmu siapa? Ya Bapak di dalam surga lah. Salah, pantas aja kamu error dari tadi. Orang yang Apa yang mau kamu membunuh Yesus, dengar. Orang yang mau membunuh Yesus itu adalah hamba setan. Alamak. Itu karena di dalam diri mereka tidak ada firman, betul. Iya, makanya berarti Iya. yang membunuh Yesus adalah anak-anak Iya, karena mereka tidak mengenal anak-anak Tuhan. setan atau bukan? Ya, anak setan. Anak setan. Ketika anak Iya. setan menghadiahkan pembunuhan di atas tiang salib, siapa yang menerima hadiah dari anak-anak setan? Islam atau Karena Kristen? mereka itu Jangan udah karena, bukan ke situ. Pertanyaan saya, hadiah dari anak-anak setan ini diterima oleh Kristen atau Islam? Dari mana kamu mengatakan dihadiahkan? Loh, yang melakukan mana? pembunuhan, Dari mana? yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus Ya, itu anak-anak setan, dan kamu sudah mengiyakan Kamu itu. mengatakan menghadiahkan di mana dalilnya? Sekarang yang menerima penyaliban di atas tiang salib itu siapa? Kristen atau Islam? Iya, kamu mengatakan tadi menghadiahkan. Nah, sekarang yang Di mana menerima dalilnya? penebusan dosa di atas tiang salib itu, yang dilakukan oleh anak-anak setan itu Islam atau Kristen? Kamu bilang tadi mengaruniakan. Di mana dalilnya itu? Menghadiahkan. Yang menghadiahkan di mana? Loh, Di mana yang dalilnya? menyerahkan Yesus untuk disalib ini siapa? Kamu tadi sudah mengakui kok. Mereka adalah anak-anak setan. Iya. Jadi terus Anak-anak mereka setan mengaruniakan ini, itu di mana? anak-anak setan ini berusaha membunuh Yesus. Berhasil tidak? Iya, mereka membunuh berhasil betul. Berhasil. Di mana kamu Siapa yang menghadiahkan? menerima kemudian Menghadiahkan di mana? hasil? Dengar. Siapa yang menerima hasil dari usaha anak-anak setan ini? Islam atau Kristen? Justru mereka dirancang untuk membunuh itu, melakukan itu. Berarti Tuhan merancang dirinya untuk dibunuh oleh anak setan. Ya karena dia memberikan nyawanya. Iya, berarti Tuhanmu merancang supaya dia dibunuh oleh anak-anak setan. Dia memberikan nyawanya. Iya, berarti Tuhanmu merancang agar dirinya dibunuh oleh anak-anak setan. Ya memang dia memang harus mengalami hal itu. Iya, berarti Tuhanmu merancang dirinya agar dibunuh oleh anak-anak setan. Iya memang dengan kematian Yesus. Hasil daripada upaya kerja keras anak-anak setan ini diterima sebagai penebus dosa oleh Kristen, oleh orang Islam. Orang Kristen. Bagus. Berarti orang Kristen ini harus berterima kasih kepada siapa? Anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Saya konsep keselamatan ini jemaah. Saya ulang lagi pertanyaan saya, Bung. Orang Kristen ini Bentar, harus Pak. berterima kasih kepada anak-anak setan atau kepada anak-anak Tuhan? Kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yang kau tuhankan itu yang mana? Kan yang melakukan tadi penyaliban anak-anak setan. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu.
dan kamu menerima, ingin melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula. Siapa tadi yang membunuh anak manusia? Siapa? Anak-anak setan? Itu Tuhanmu, kata Yesus. Prajurit Roma. Dalil. Itu dalilmu. Makan tuh dalil. Makan. Prajurit Roma itu. Ya itulah anak-anak setan. Anak-anak Iya, memang, setan. karena Itulah mereka tidak ada firman di dalam diri mereka. Nah itulah anak-anak setan yang sudah menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Iya, karisteng. di mana menghadiahkan? Dia mengatakan siapa saya yang melakukan menghadiahkan ini buat pembunuhan? kamu orang Kristen. Di mana Siapa dalilnya yang itu? melakukan? Siapa yang berusaha membunuh Yesus? Orang prajurit Roma. Berhasil. Iya. Nah, siapa yang menerima upah dari itu semua? Islam atau Kristen? Yang menerima keselamatan karena Yesus yang memberikan dirinya. Iya, yang menerima siapa? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, berarti yang menerima upah dari pekerjaan iblis Islam atau Kristen? Pekerjaan iblis, dia itu menghalangi pekerjaan itu, bukan menghadiahkan. Loh, dia itu menghalangi loh. Ya, coba ya. Di Allahu mana Akbar, Masya pada Allah, waktu Masya Allah. Yesus berpuasa 40 hari Masya 40 malam. Allah, Masya Allah. Di mana dia dicoba di padang gurun. Masya Artinya Allah. iblis menghalangi, Masya mencoba Allah. menggagalkan keselamatan itu. Masya Allah. Ini Yesus sudah mengatakan, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Iya, iblis Berarti itu yang berusaha membunuh Yesus ini membunuh tak Yesus, ada firman. berusaha menghalangi itu. Tidak ada firman di Berusaha dalam untuk- diri mereka sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Tadi kamu sudah mengiyakan itu bahwa orang-orang ini berusaha. Orang-orang ini berusaha membunuh Yesus. Karena di Iya, dalam karena dirinya tidak ada firman di dalam diri mereka. tidak ada firman. Berarti kalau tidak ada firman Bapa di dalam dirinya, keinginan siapa sampai dia ingin membunuh Yesus? Keinginan bapaknya. Siapa bapaknya? Iblis. 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 Berhasil tidak Orang-orang anak-anak iblis begitu. ini? Berhasil tidak anak-anak iblis ini membunuh Yesus? Iya, sampai mati, betul. Berhasil. Karena mereka dibutakan oleh mata mereka. Sekarang siapa yang menerima hasil dari kerja anak-anak iblis? Iblis Kristen atau Islam? Begini, pekerjaan Begini yang bekerja itu yang bekerja ya kita yang bekerja itu mengatakan ini salah, Yang bekerja. mengatakan itu Hey, hey. salah. Hey, hey, Akhirnya begini dan begitu. yang bekerja itu yang bekerja itu Yesus karena dia yang turun dari Itu ajaran anak-anak iblis. Dia Anak-anak yang iblis, melakukan karya itu. Bung. Tetapi Anak-anak iblis orang Roma ketika dan kemudian iblis berhasil itu menyalibkan berusaha seseorang, menghalangi itu. anak-anak iblis tidak berhenti bekerja. Korban yang mati di atas tiang salib ini oleh anak-anak iblis diajarkan lagi bahwa dia adalah juru selamat dengan darahnya. Padahal itu adalah hal yang dibenci. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi oleh Kristen, kekejian bagi Tuhan itu adalah hadiah bagi Kristen demi untuk menebus dosa-dosa karisteng. Berarti anak-anak iblis berhasil kemudian mendapat pengikut. Nama pengikutnya adalah Ya, itu adalah- kan pemahamannya si Jumas ya. Oke aja. hasil oke-oke aja sih dari bagian kalau bapak begitu pemahaman. sorry hasil daripada Maksudnya kan kita anak-anak saling setan menghargai aja itu kalau memang begitu pendapatmu. diberikan kepada anak manusia dan yang menerima itu adalah kalau memang Kristen. pendapatnya oke, Jadi oke penerus, saja. jadi penerus upaya setan untuk menyesatkan anak manusia ada di Islam atau di Kristen? Ya itu kan pemahamanmu. Oh, bukan. Ya, Anda kan sudah saya menghargai mengakuinya pemahaman bahwa kalau begitu penyaliban ya. itu adalah karya anak-anak iblis. Ya, Anda sudah mengatakan menghargai. itu tadi. Anda Enggak, yang mesti mengatakan kamu itu harus sama tadi dengan saya. bahwa salib Cuma- itu adalah hasil kerja anak-anak iblis. Sudah selesai.
tidak mesti kamu harus sama dengan saya. Saya menghargai kalau kamu memiliki Bang Juma. pendapat. Ya, saya juga yang lain menghargai. dengan Bahkan saya, capek silakan. dari tadi aku suruh anak buah saya tepuk tangan. Karena menghargai pernyataan saudara. Saudara Itu sudah yang mengakui salah. itu. Bahwa anak-anak Ya, kan saya iblis bilang, berhasil. Yesus Anak-anak iblis melakukan berhasil karya keselamatan membunuh itu. Yesus. Dan hasil daripada upaya Yesus pekerjaan melakukan karya iblis keselamatan itu iblis diterima oleh menghalangi. Kristen sebagai jalan penebusan dosa Kristen. Dah selesai kita. Ya, Apalagi itu kan Juma. pendapatmu ya boleh-boleh aja. Nah, itu lah. bukan Kita kan pendapat saya. menghargai. Anda sendiri yang mengakui tadi, gitu loh. Anda sudah mengakui Yang penyaliban itu adalah hasil karya dari anak-anak iblis. Yesus pun mengatakan, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Udah. Yang Yudas bekerja disebut di iblis. situ, itu Yang adalah berkhianat Kristus. kepada Yesus iblis. Yang membuat tipu muslihat iblis. Yang membuat kesaksian-kesaksian palsu iblis. Udah selesai. Artinya, Ya, silakan aja kalau kamu memiliki pandangan seperti itu ya silakan saja. oh itu bukan pandangan saya, enggak, itu enggak. ungkapan saudara. Anda Saudara sama yang dengan saya. mengatakan itu tadi. Anda mengatakan ya yang anak saya iblis. katakan kepada Itu Anda, anak yuk, iblis paham. yang menerima Oke, hasil dengar hasil dulu. penyaliban Islam Iya. atau Kristen? Kristen. Ya udah Dengar selesai dulu. kita. Dengar Udah. yang Udah. saya katakan sama Bang Zumba. Yang saya katakan di mana Yesus adalah yang bekerja dan iblis itu menghalangi pekerjaan karya Apa keselamatan. menghalangi? Berhasil iblisnya. Apa pula menghalangi? Iblisnya berhasil membunuh itu Yesus. membunuh. Iya, berhasil Artinya membunuh. mereka itu menghalangi. Berhasil membunuh Yesus. Berarti iblis berhasil Ya, karena menghapuskan. Yesus- Dengar. Sebenarnya- Berarti iblis berhasil membuat Kristen, dosa-dosa Kristen terhapuskan. Berhasil, Zuma. Iblis berhasil tidak berhasilnya Iblis sebenarnya. berhasil Ya. menghapuskan Itu dosa-dosa orang Kristen dengan membunuh Yesus. Jangan maka, di-mute. maka Jangan orang di-mute. Kristen Udah mulai harus di-mute, berterima ya. kasih kepada siapa? Udah mulai di-mute. Orang Kristen Yang harus saya berterima mengatakan- kasih kepada siapa? Karena dosa-dosanya sudah Yang saya ditebus katakan cuma dengan membunuhnya Yesus, dengan membunuh Tuhan Yesus. Yesus yang menentukan dirinya mati atau tidak, bukan manusia yang menentukan. Sekarang permasalahannya berhasil kan? Yang berhasil itu karena yang berhasil Yesus menentukan yang dirinya berhasil mati atau tidak. menghapuskan Yang melakukan dosa-dosa itu Kristen adalah siapa yang berhasil? Yang prajurit berhasil, yang berjasa menghapuskan dosa-dosa Kristen itu siapa? Orang yang Parisi. menentukan Orang dia Parisi mati juga. itu adalah dia, Bima. Yang berhasil Karena dia yang memilih jalan menjadikan itu, dia kan dia pengikutnya. mengatakan Enggak enak ya memberikan dengan bahasa nyawanya. pengikut, enggak enak. Yang berhasil menjadikan dosa-dosa orang Kristen itu dihapuskan oleh Tuhan dengan membunuh Yesus di atas tiang salib itu siapa? Yang berhasil membuat dosa-dosamu terhapuskan itu siapa? Berhasil atau tidak matinya Yesus itu ditentukan daripada Tuhan, bukan ditentukan daripada manusia. Loh, Wa iya dauna illa syaitanan marida. Allahu Akbar. Yang Allahu menentukan- Akbar. yang menentukan- Iblis berhasil Zuma. membuat orang Zuma. Kristen punya keyakinan Manusia bahwa yang dengan menentukan berhasilnya manusia itu iblis mati. membunuh Yesus di salib, iblis berhasil Itu menghapuskan manusia apa Tuhan? dosa-dosa Kristen. Maka Zuma. Kristen dalam hal ini harus berterima kasih kepada iblis. Tanpa Zuma, iblis jangan senam. dosamu tidak Saya tanya, akan yang menentukan dihapuskan. manusia mati itu Tuhan apa manusia? Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Siapa Allah. yang Masya menentukan Allah. manusia itu mati? Tuhan apa manusia? Ya Sudah dulu, selesai, diam dulu. udah kamu sudah selesai. Kamu sudah selesai. Kamu silakan ke gereja hari Minggu berterima kasih Jawab kepada dulu, yang telah jawab pertanyaan saya, yang membuat menentukan- dosa-dosamu dihapuskan. Kamu kalau hari Minggu silakan ke gereja berterima kasih kepada bapakmu yang telah berhasil membunuh Yesus sehingga dosamu dihapuskan. Silakan.